Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya, yang semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terikat gravitasi, di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet. Sehingga dengan begitu dapat disimpulkan tata surya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh planet, bulan, meteor, komet, dan benda langit lainnya yang terus bergerak. Dalam tata surya, matahari menjadi satu-satunya benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri, sementara benda langit lainnya hanya bisa memantulkan cahaya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai teori terbentuknya tata surya. Ada beberapa teori pembentukan tata surya yang banyak dikenal dan diakui. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu teori nebula. Teori pembentukan tata surya nebula punya dua versi berdasarkan Immanuel Kant dan Pierre Simon de Lafleche. Keduanya berpendapat kalau tata surya berasal dari kabut gas panas. Yang kedua yaitu teori awan debu. Menurut Carl von Weizsäcker dan G.P. Kuiper, tata surya berasal dari gumpalan awan gas dan debu atau hidrogen dan helium. Tata surya terbentuk bersamaan dengan adanya gumpalan awan dan debu yang berputar dan terjadi pemadatan. Akibatnya terbentuk piringan cakram yang tebal di pusat dan tipis di bagian pinggir. Bagian pusat kemudian membentuk matahari dan pinggirnya membentuk Pluto planet. Yang ketiga yaitu teori planetesimal. Teori planetesimal dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton. Menurut keduanya, planet yang ada sekarang berasal dari matahari. Hipotesis ini didasari pada gagasan bahwa semua bintang melintas cukup dekat dengan matahari dan terjadi gaya tarik-menarik. Gas di tepi matahari tertarik kemudian mendingin, sementara gas matahari yang berhambur akan tertarik dan menggumpal kemudian membentuk planet. Yang keempat yaitu teori pasang surut. Menurut Sir James and Howard Jeffreys berpendapat kalau tata surya terbentuk akibat bintang lain yang lewat dekat matahari. Ketika melintas terjadi gaya tarik-menarik yang menyebabkan massa matahari tertarik bintang lain kemudian menjauh, sementara massa yang tertarik terus berputar dan mendingin kemudian membentuk planet. Yang kelima yaitu teori bintang kembar. Teori bintang kembar disampaikan oleh R.A. Littleton. Ia berpendapat kalau tata surya berasal dari satu bintang yang meledak. Awalnya terdapat dua bintang kembar, kemudian bintang lain mendekati salah satu bintang kembar dan terjadi tabrakan. Material bintang berhamburan dan menjadi planet setelah pendinginan, sementara bintang lainnya menjadi matahari. Yang terakhir yaitu teori orbit planet. Dalam teorinya, Johannes Kepler lebih menjelaskan tentang adanya 3 hukum gerak planet. 3 hukum ini memberikan gambaran dasar-dasar gerakan planet, termasuk bentuk orbit planet yang mengitari matahari, kecepatan gerak planet, dan hubungan antara jarak semua planet dan dari matahari dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran. Kita tentu saja sudah mengetahui apa itu matahari. Matahari adalah satu-satunya sumber cahaya alamiah yang menyinari bumi. Dan karena matahari inilah kita mengenal suatu kondisi yang dinamakan siang. Matahari mempunyai wujud sebagai bola gas berpijar yang mempunyai ukuran yang sangat besar. Matahari ini berpijar karena disebabkan adanya reaksi fusi pada bagian inti matahari. Saking dahsyatnya sinar yang dimiliki oleh matahari, hingga apabila kita memandang dari bumi, maka akan tampak permukaan matahari yang halus serta licin. Pijaran matahari ini bukan semata-mata hanya sinar saja, namun juga mempunyai suhu yang sangat tinggi. Oleh karena inilah,
Tenaga panas matahari digunakan dalam berbagai kegiatan di bumi dan menunjang terjadinya kehidupan di bumi. Bahkan, sinar atau panas matahari ini merupakan sumber yang paling besar yang dimiliki oleh bumi. Tidak hanya bumi saja yang mempunyai lapisan-lapisan, namun planet-planet lain pun juga mempunyai lapisan yang sama. Bahkan, matahari sebagai pusat tata surya pun juga mempunyai lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan yang menyelimuti matahari ini terdiri dari beberapa macam atau beberapa tingkatan. Yang pertama ada lapisan fotosfer. Fotosfer merupakan bagian permukaan dari matahari yang merupakan bola gas sangat besar dan mempunyai ketebalan sekitar 350 km dan batas-batas dari lapisan ini tidak jelas. Fotosfer ini menyerupai piringan yang memiliki warna emas. Dari sekian lapisan matahari, lapisan ini yang memancarkan cahaya yang paling kuat. Maka dari itu, lapisan ini juga disebut sebagai lapisan cahaya. Suhu yang dimilikinya yaitu sekitar 5700 Kelvin. Kedua, lapisan kromosfer. Lapisan kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di atas lapisan fotosfer. Lapisan kromosfer ini juga sering dikatakan sebagai atmosfernya matahari, dan lapisan kromosfer ini adalah bagian paling bawah dari atmosfernya matahari. Lapisan kromosfer ini lebih tebal daripada lapisan sebelumnya, yakni sekitar 16.000 km. Ketiga, lapisan korona. Lapisan ketiga yang dimiliki oleh matahari adalah lapisan korona. Lapisan korona ini merupakan lapisan matahari yang paling luar. Lapisan korona mencakup kedua lapisan yang telah dijelaskan di atas, seperti fotosfer dan kromosfer. Lapisan korona ini memiliki ketebalan sekitar 1 juta Kelvin. Lapisan korona merupakan lapisan matahari yang banyak mengandung atom besi, nikel, argon, dan juga zat kapur. Kita mengamati korona setiap waktu dengan menggunakan suatu alat yang disebut sebagai teleskop. Keempat, lapisan inti. Inti matahari ini merupakan bagian terdalam yang dimiliki oleh matahari, sehingga kita dapat mengetahui bahwa bagian inilah yang mempunyai suhu yang paling tinggi di antara semua lapisan. Lapisan ini mempunyai suhu sekitar 15 juta Kelvin. Karena memiliki suhu yang sangat tinggi, maka lapisan ini merupakan tempat terjadinya reaksi fusi. Selanjutnya ada manfaat dari matahari. Yang pertama, salah satu manfaat yang dapat kita rasakan secara langsung dari sinar matahari yang terik adalah untuk membantu proses pengeringan. Ya, sinar matahari merupakan satu-satunya yang dapat diandalkan dalam melakukan proses pengeringan secara alami, sehingga dapat membantu pekerjaan sehari-hari. Beberapa pengeringan yang mengandalkan sinar matahari adalah seperti pengeringan padi, pengeringan pakaian, ikan asin, dan lain-lain. Yang kedua, salah satu fungsi yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup yaitu tumbuhan dari keberadaan sinar matahari ini adalah membantu pelaksanaan proses fotosintesis. Yang ketiga, sinar matahari merupakan sumber energi yang paling besar yang dimiliki oleh bumi. Keempat, sinar matahari juga bermanfaat untuk menyehatkan badan kita karena sinar matahari memiliki vitamin D yang bagus bagi kesehatan tulang dan gigi. Kelima, fungsi lain dari matahari adalah sebagai pusat dan pengatur tata surya. Fungsi ini merupakan fungsi sentral yang dimiliki oleh matahari dan kaitannya dengan benda-benda langit lainnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang planet dan sistem tata surya. Yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet inferior yang memiliki jarak terdekat dengan matahari, yakni sekitar 57,9 juta kilometer. Ukuran yang diameternya yaitu 4.870 km. Dengan rata-rata waktu revolusinya yaitu sekitar 88 hari dari rotasi 59 hari. Letaknya yang dekat dengan matahari membuat planet ini bersuhu 430 derajat Celcius. Bukan hanya itu, posisi Merkurius tersebut juga membuat udara planet cepat menguap, sehingga laporan atmosfernya tipis. Terkait dengan bentuk permukaannya, planet ini berlubang, akibatnya timpahan batu aki angkasa yang tidak mampu dihilangkan atmosfer. Adapun karakteristik dari Merkurius yaitu
Planet yang pertama yaitu planet yang paling dekat dari matahari. Yang kedua yaitu planet terkecil dalam sistem tata surya. Yang ketiga yaitu terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, dan yang keempat yaitu berwarna abu-abu, dan yang kelima yaitu tidak memiliki satelit dan cincin dan memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya. Yang kedua yaitu planet Venus. Planet Venus adalah planet yang mempunyai jarak yaitu 108 juta kilometer dari matahari. Waktu rotasinya yaitu 243 hari dan waktu revolusinya yaitu 245 hari. Dengan suhu rata-rata planet Venus adalah 462 derajat Celcius. Diameter Venus yaitu sekitar 12.104 km. Adapun karakteristik Venus antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Yang kedua yaitu warnanya putih kekuningan dan merupakan planet yang paling cerah dalam tata surya. Yang ketiga yaitu memiliki rata-rata suhu tertinggi dalam tata surya. Yang keempat yaitu memiliki arah rotasi berkelebihan dari planet yang lainnya. Yang kelima yaitu tidak memiliki satelit dan cincin. Yang keenam yaitu memiliki waktu rotasi terlama dalam tata surya. Dan satu-satunya planet yang memiliki rotasi dari waktu revolusinya. Yang ketiga yaitu Bumi. Bumi adalah salah satu planet yang berisi kehidupan, dan Bumi mempunyai jarak dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 24 jam dan waktu revolusinya yaitu 365 hari. Suhu rata-rata Bumi sebenarnya adalah 15 derajat Celcius, tetapi serasa lebih panas yaitu 33 derajat Celcius. Bumi memiliki diameter 12.740 km. Adapun karakteristik Bumi antara lain yang pertama yaitu memiliki warna biru kehijauan. Yang kedua yaitu satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Yang ketiga yaitu planet paling padat dalam tata surya. Yang keempat yaitu Bumi terdiri dari komposisi 70%, 21 oksigen dan gas-gas lainnya. Yang kelima yaitu permukaan Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30 daratan. Yang keenam yaitu memiliki satu satelit Bumi. Bumi tidak memiliki cincin. Yang selanjutnya yaitu Mars. Planet Mars adalah planet yang mempunyai jarak 218,64 km dari matahari. Waktu rotasinya adalah 25 jam dan waktu revolusinya yaitu 687 hari. Planet Mars memiliki diameter sekitar 6.779 km. Rata-rata suhu Mars adalah 13,385 derajat Celcius. Adapun karakteristik Mars antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki julukan planet merah karena warnanya kemerah-merahan. Yang kedua yaitu planet terkecil kedua di dalam tata surya. Yang ketiga yaitu terdiri dari komposisi 95% karbon dioksida, 3% nitrogen dan gas-gas lainnya. Yang selanjutnya yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet yang mempunyai jarak dengan matahari sekitar 776,43 juta kilometer dan waktu rotasinya yaitu 10 jam dan waktu revolusinya adalah 11 tahun, serta suhu rata-rata permukaan Jupiter adalah min 108,15 derajat Celcius. Diameter Jupiter adalah 139
1.309.880 kilometer. Adapun karakteristik Jupiter yang pertama yaitu planet terbesar dalam tata surya, kedua yaitu terdiri dari 89% hidrogen dan 10% helium, yang ketiga yaitu berwarna berlapis-lapis kombinasi oranye dan juga putih, yang keempat yaitu Jupiter merupakan planet dengan jumlah satelit alami yang terbanyak dalam tata surya yaitu 79 satelit, yang kelima yaitu mempunyai cincin, yang keenam waktu rotasinya paling cepat di dalam tata surya. Yang keenam yaitu Saturnus. Planet Saturnus adalah planet yang mempunyai jarak 1,4 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 11 jam dan waktu revolusinya adalah 29 tahun. Planet Saturnus memiliki diameter sekitar 116,490 km. Rata-rata suhu tahunannya adalah min 139,15 derajat Celcius. Adapun karakteristik dari Saturnus antara lain yang pertama yaitu warnanya kuning pucat, yang kedua yaitu terdiri dari 96% gas hidrogen sebagai komponen terbesarnya, yang ketiga yaitu memiliki satelit alami, yang keempat yaitu memiliki cincin besar dari bongkahan es. Yang ketujuh yaitu planet Uranus. Planet Uranus adalah planet yang mempunyai jarak dengan matahari sekitar 2,9 miliar kilometer. Waktu rotasinya adalah 17 jam dan waktu revolusinya adalah 84 tahun. Dengan suhu rata-ratanya yaitu negatif 224,15 derajat Celcius. Adapun karakteristik Uranus yaitu yang pertama yaitu berwarna biru muda, yang kedua memiliki 27 satelit alami, yang ketiga yaitu memiliki cincin secara partikel. Yang kedelapan yaitu Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang memiliki jarak sekitar 4,4 miliar kilometer dengan matahari dan waktu rotasinya adalah 16 jam dan waktu revolusinya yaitu 105 tahun. Adapun karakteristik dari Neptunus antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu planet yang berwarna biru, mempunyai 14 satelit alam. Yang ketiga yaitu memiliki cincin. Yang keempat yaitu merupakan planet dengan waktu revolusi terlama dalam tata surya. Setiap planet mengalami rotasi dan revolusi termasuk juga bumi. Dua hal ini menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang mendiami bumi. Bersumber dari situs NASA, perbedaan rotasi dan revolusi ada pada pergerakan bendanya. Rotasi adalah perputaran suatu benda pada porosnya. Sebuah planet berputar pada sumbu atau poros imajiner. Dan tiap planet membutuhkan waktu yang berbeda untuk menyelesaikan satu rotasi. Sedangkan revolusi adalah gerak suatu benda yang berputar mengelilingi benda lainnya. Sama seperti rotasi, tiap planet membutuhkan waktu yang berbeda untuk berputar mengelilingi matahari secara sempurna. Jika bumi berputar, mengapa makhluk hidup di dalamnya tidak merasakannya ya? Karena bumi berputar sangat cepat sehingga makhluk yang mendiaminya tidak merasakan perputaran bumi. Bumi membutuhkan waktu selama 24 jam untuk menyelesaikan rotasi terhadap matahari. Sedangkan untuk revolusinya, bumi membutuhkan waktu selama 365 hari atau 1 tahun penuh untuk mengitari matahari. Pergerakan rotasi dan revolusi ini terjadi pada bumi yang berakibat terjadinya perubahan waktu dan musim serta hari pada bumi. Gerhana. Gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang cukup menarik. Karena fenomena ini melibatkan benda-benda yang ada di tata surya. Istilah gerhana sendiri adalah gambaran proses terjadinya pergerakan benda langit ke dalam sebuah bayangan benda langit lainnya, membuatnya tertutup. Gerhana ada dua macam, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari adalah terhalangnya sinar matahari yang menuju bumi karena terhalangnya oleh bulan yang berada dalam satu garis lurus antara bumi dan matahari, atau piringan bulan menutupi piringan matahari, dilihat dari bumi baik sebagian ataupun seluruhnya. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan dengan jarak rata-rata 384.400 km adalah lebih dekat kepada bumi berbanding matahari.
Proses terjadinya gerhana matahari bermula dari jatuhnya bayang-bayang bulan ke permukaan bumi akibat terayanya sinar matahari menuju bumi oleh bulan. Kondisi ini terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus serta terletak di sekitar titik potong antara bidang edar bulan yang mengelilingi bumi dan bidang edar bumi yang mengelilingi matahari. Bayang-bayang bulan yang jatuh ke permukaan bumi memiliki dua bagian, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan tambahan atau yang disebut penumbra. Penduduk bumi yang dilintasi wilayah umbra tidak akan melihat matahari karena seluruhnya sumber cahayanya ditutupi oleh bulan. Adapun jika berada di daerah yang dilalui penumbra, mereka masih dapat melihat dengan jelas sebagian sinar matahari. Adapun cara untuk melihat gerhana matahari dengan aman, yang pertama yaitu menggunakan kacamata khusus anti radiasi, yang kedua yaitu menggunakan teleskop, yang ketiga melihat gerhana matahari melalui siaran televisi. Untuk selanjutnya yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan fenomena saat sebagian atau keseluruhan penumpang bulan yang tertutup oleh bayangan bumi. Hal ini demikian terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak bisa mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Secara sederhana, gerhana bulan merupakan fenomena yang terjadi saat posisi bumi ada di antara matahari dan bulan. Saat gerhana bulan terjadi, bulan mengitari bumi, sementara itu bumi mengitari matahari. Apabila ditarik garis lurus saat bumi ada di tengah matahari dan bulan, posisi bumi sejajar antara matahari dan bulan, maka yang terjadi adalah bumi akan menutupi cahaya matahari ke bulan. Terjadi gerhana bulan dimulai saat bayangan bumi telah menutupi bulan. Dengan demikian, bulan tidak bisa memantulkan cahaya matahari. Gerhana bulan selalu terjadi dari sore hari sampai malam hari. Tidak seperti gerhana matahari, gerhana bulan aman untuk dilihat. Fenomena ini dapat disaksikan dengan mata telanjang tanpa menggunakan peralatan khusus. Sehingga ketika gerhana bulan pada dasarnya, peralatan khusus semacam teleskop ini lebih sering digunakan untuk para astronom dan astrografer profesional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.